Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya online, walaupun belajarnya nggak tatap muka langsung di kelas, di sekolah, tapi kita tetap harus semangat. Baik, Ibu lihat ini sudah online semua ya. Berarti kalian sudah siap melanjutkan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Apa saja tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran? Nanti akan dijelaskan. Kemudian setiap kita membaca Al-Quran, kita akan tahu apa arti dari kalimat per kalimat. Nah, dari situ kita akan memahami dan banyak sekali fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu sudah mengajarkan kita, banyak sekali mengajarkan tentang kehidupan kita dalam sehari-hari. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video yang berisikan tentang orang yang sombong. Nah, maka dari itu kita itu tidak boleh sombong. Nah, sombong ini diajarkan di dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak boleh sombong dan apa sih akibat dari kita jika kita sombong seperti itu. Kebun yang menjadi hitam. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Al-Qalam, ayat 17 hingga ayat 32. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagaimana akibatnya jika seseorang berniat buruk, tidak mau menolong, tidak ingin berbuat kebaikan, padahal dia diberi kemampuan. Di suatu daerah dekat kota San'a, ibu kota Yaman, hiduplah keluarga yang kaya raya dengan kebunnya yang subur dan selalu memberikan buah yang lebat. Setiap panen, mereka memberikan sedekah kepada fakir miskin. Kebun mereka semakin lebat dan menghasilkan banyak buah. Kebun yang penuh berkah. Suatu ketika, pemilik kebun yang baik hati itu meninggal dunia. Kemudian kekayaan dan kebunnya diwariskan kepada kelima anaknya. Sayangnya, anak-anak ini tidak memiliki sifat terpuji seperti ayahnya, kecuali anak tertua yang mewarisi sifat ayahnya yang dermawan. Sekarang saatnya panen. Buah-buahnya sudah ranum. Iya, ayo kita berunding. Bagaimana caranya agar kita panen lebih banyak? Benar, sudah saatnya kita harus panen buah lebih banyak. Aku akan ajak yang lainnya untuk berunding. Kemudian mereka mengundang saudara yang lainnya dan berunding. Supaya panen kita lebih banyak, kita tidak perlu memberi ke fakir miskin. Semuanya untuk kita saja. Iya, aku setuju. Kita bagi sendiri saja. Orang-orang miskin itu kan sudah dapat banyak ketika ayah kita masih hidup. Aku setuju. Mereka berniat tidak memberi sedekah kepada fakir miskin. Dan mereka juga lupa tidak mengingat akan kekuasaan Allah. Mereka tidak mengatakan insya Allah. Padahal panen buah tersebut akan terjadi jika dengan izin Allah. Suatu hari, anak tertua yang baik hati mengajak semua saudaranya untuk meneruskan kebiasaan orang tua mereka, yaitu memberikan sedekah sebagian panennya kepada fakir miskin. Tetapi mereka semua menolak. Bagaimana caranya supaya panen kita tidak diketahui oleh orang-orang miskin itu? Bagaimana kalau kita panen sebelum subuh supaya mereka tidak melihat kita? Mereka sepakat akan memanen kebunnya di pagi buta sebelum matahari terbit. Malam harinya mereka tertidur pulas. Mereka tidak menyangka
Allah yang Maha Mengetahui akan menurunkan azabnya kepada mereka yang pelit. Malam itu, kebun buahnya seketika berubah menjadi hitam, layaknya seperti arang dari kayu yang habis terbakar. Tidak tersisa satu pohon pun yang hidup. Buah dan daunnya berubah menjadi hitam. Keesokan harinya, ketika masih diselimuti kegelapan, mereka bangun dan bergegas pergi ke kebun. Ayo, kita segera berangkat. Benar, kita harus segera memanen kebun kita sebelum matahari terbit. Mereka berjalan dalam keadaan yang cukup gelap. Mereka berharap tidak ada orang miskin yang tahu rencana mereka. Ketika sampai di kebun, mereka sangat terkejut. Kebunnya menghitam. Batang, dahan, ranting pohon tidak terlihat sedikit pun kehidupan. Buah-buahnya pun menjadi rusak. Semuanya menjadi hitam. Dengan rasa terkejut yang belum hilang, mereka saling bertanya. Mereka tidak yakin bahwa itu kebun miliknya. Apa benar ini kebun kita? Aku tidak percaya. Betul, aku kira kita salah jalan. Ini bukan kebun kita. Kebun kita subur dan rindang, lebat buah-buahannya. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku kira kita sudah di kebun kita. Ini kebun kita. Ini jelas jalan yang biasa kita lalui. Hanya kebunnya telah menjadi hitam. Allah telah menurunkan azab kepada kita. Akhirnya mereka yakin ini adalah kebunnya yang telah menjadi hitam. Kemudian saudara tertua meminta mereka untuk bertaubat. Perbuatan mereka yang enggan berbagi dengan orang fakir dan miskin yang menyebabkan Allah menurunkan azab sehingga kebun mereka menjadi hitam kelam. Mereka pun bertaubat dan berseru kepada Allah seperti yang disebutkan di surat Al-Qalam ayat 29. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim, dan mereka berharap semoga Allah mengampuni. Mereka berkata, Aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Demikian kisah kebun subur yang berubah menjadi hitam. Dalam kisah ini, Allah memberi kita pelajaran agar kita hendaklah selalu menyertakan Allah dalam semua rencana kegiatan dengan mengatakan insya Allah. Dengan demikian, semoga kita terhindar dari bisikan syaitan yang bisa menimbulkan rencana buruk, seperti tidak mau sedekah, tidak ingin menolong orang lain walaupun ada kemampuan. Wallahu a'lam. Kedudukan Al-Quran yang pertama itu, Al-Quran sebagai sumber pokok dalam Islam. Sangat pokok, jadi Al-Quran itu sebagai kitabnya orang-orang Islam. Yang kedua ada Al-Quran sumber hukum paling utama. Nah, hukum puasa, hukum sholat, hukum haji itu berada di dalam Al-Quran semuanya. Yang ketiga ada Al-Quran mengajarkan ajaran-ajaran yang berisi lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jika kita melakukan kehidupan sehari-hari ini, itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam Al-Quran, apa saja. Nah, kemudian ada Al-Quran memberikan tata aturan lengkap, ada yang bersifat global, yang disebut mujmal, dan yang bersifat detail atau tafsil. Kemudian ada Al-Quran itu menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Jadi jika kita mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah hidup kita itu akan harmonis, akan bahagia, akan sejahtera. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Tujuan dan fungsi Al-Quran ini ada 3. Yang pertama ada Al-Quran sebagai petunjuk manusia.
Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi Muhammad melalui perantara Jibril, malaikat Jibril, sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk tersebut, manusia ini akan mengikuti arah dan tujuan hidup yang jelas. Jadi tujuan manusia itu sudah terarah jika mengikuti petunjuk dari Al-Quran tersebut. Nah, banyak juga nih ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Coba kalian buka buku di halaman 79. Di situ ada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Baqarah ayat 2, dan Al-Baqarah ayat 44. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, Al-Quran merupakan petunjuk bagaimana hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Nah, jika manusia itu mengikuti petunjuk Allah, niscaya manusia itu akan mendapatkan kehidupan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, yang kedua itu ada Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Nah, dari pembahasan sebelumnya ini sudah dijelaskan bahwa Al-Quran lah yang mula-mulanya, yang berawal ini menjelaskan ajaran yang lengkap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran tersebut ini bersifat mujmal, ada yang bersifat mujmal dan ada yang bersifat tafsil. Nah, kalau yang bersifat mujmal ini, dia hanya memberikan prinsip umumnya saja. Nah, kalau tafsil itu terperinci, dia lebih khusus. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, Al-Quran ini isinya mengingatkan kepada manusia, memberi pelajaran kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran, salah satunya kisah umat terdahulu. Dalam kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang-orang yang beriman, taat, soleh, dan ada pula sebaliknya, ada yang orang-orang kafir, maksiat, tidak soleh. Nah, Allah ini menjanjikan jika orang yang soleh ini akan mendapatkan pahala dan kehidupan yang bahagia. Sedangkan sebaliknya, jika orang-orang yang maksiat ini, orang-orang yang kafir ini, Allah ini menjanjikan orang tersebut dengan mengancam hukumannya entah itu azab dia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, mengambil pelajaran yang positif dan meneladaninya, dan kita harus meninggalkan yang buruk. Niscaya keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan akan diperoleh baik di dunia dan di akhirat. Nah, itulah fungsi dan tujuan dari kitab kita, yaitu Al-Quran. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, ibu akan memberikan tugas. Kalian bikin per kelompok, satu kelompok isinya 2 orang. 2 orang, nanti kalian bikin peta konsep atau mind mapping. Nah, isinya apa? Isinya kalian mencari contoh-contoh dari kisah-kisah orang yang meneladani Al-Quran, meneladani isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dari sisi positif dan dari sisi negatifnya. Jika sudah, minggu depan dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak, mungkin pembelajaran pada hari ini ibu selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.